Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya Erma Widayanti. Dan kali ini teman-teman, saya akan mulai membahas soal analisis logika dan juga pemrograman di P3K Guru. Dan ini di part 1 dulu ya. Jadi tidak sama persis sih teman-teman, tapi ini mungkin bisa buat teman-teman belajar untuk memperdalam logika tentang pemrograman itu. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kamu jika video ini dirasa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe juga, jadi kalau nanti ada video terbaru dari aku, kalian bisa langsung tahu. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Baik teman-teman, di sini perhatikan skrip program di atas. Hasil output dari program tersebut adalah, baik, kita perhatikan dulu. Kalau kita lihat dari bahasanya, ini adalah bahasa C. Nah, di sini ada function main. Mainnya udah jelas ya. Jadi ada fungsi mainnya. Kemudian di sini kalian bisa perhatikan teman-teman ada integer M166. Di mana integer M166 ini merupakan inputnya ya teman-teman. Ini sudah dideklarasikan bahwa integer atau bentuk angka variabel M itu nilainya adalah 166. Ini prosesnya adalah assignment dan bisa disebut sebagai konstanta. Nah, keluaran yang diinginkan teman-teman itu adalah berdasarkan logika yang ada di sini. Di mana dia itu kan ini tanda petik ya teman-teman. Otomatis kalau ada yang di dalam tanda petik, ini adalah hal yang akan dikeluarkan. Nah, kemudian untuk rumus itu sendiri ada di sini. Jadi tulisannya sama sih, M lebih besar sama dengan 0, NN, M kurang dari 150, ENDL. Nah, perhatikan, kalau yang digunakan adalah tanda N dan garis seperti ini, maka teman-teman harus tahu bahwa dia menerapkan konsep dari gerbang logika. Gerbang logika yang digunakan adalah gerbang logika N dan gerbang logika OR. Kita cek ya teman-teman, berarti di sini M adalah 166. Kita cek di sini M lebih besar sama dengan 0, benar ya? Kalau benar di logika kita tuliskan 1. Paham? Kemudian N, di sini ada N, M kurang dari 150. Kalau tidak sesuai, jadi kan ini 166. Dia kan tidak kurang dari 150 teman-teman. Maka ini hasilnya adalah 0. Jadi ada logika 1 dan 0. Di logika N, 1 dan 0 hasilnya adalah 0. Sedangkan di logika OR, 1 dan 0 itu logikanya adalah 1. Paham? Maka kita bisa cek jawabannya di sini. Jadi yang pertamanya 0 dan yang keduanya adalah 1. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Udah ya teman-teman, dan ini ada yang muncul nih teman-teman tentang gerbang logika. Jadi kalian paling nggak tahu fungsi-fungsi dari gerbang logika itu sendiri. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, di sini perhatikan teman-teman, ada flowchart. Perhatikan gambar flowchart di bawah ini. Manakah flowchart yang tidak sesuai dengan logika percabangan dua kondisi? Baik, kita lihat. Yang pertama, ujian. Jika lulus, kan ada pertanyaan seperti ini. Kalau simbolnya seperti ini teman-teman, namanya decision. Decision digunakan untuk logika if ya, atau percabangan. Nah, di percabangan pasti ada logika, ada jawaban iya dan tidak. Pasti itu. Jadi kalau iya gimana, kalau tidak gimana. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah dua kondisi. Baik. Sekarang kita cek ujian, apakah dia lulus? Kalau tidak, dia ikut remedi. Kalau iya, dia naik kelas. Setelah itu dia masuk ke sini. Oke. Sekarang yang kedua adalah mulai input. Oke, umurnya lebih besar sama dengan 18. Tidak boleh buat SIM, boleh membuat SIM. Baik. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini juga mulai apakah password benar, kalau iya selamat datang, keluar, kalau tidak password salah, coba lagi, terima kasih. Baik, kemudian yang kita lihat kembali adalah ini. Kalau dia mulai, maka total belanja di atas 100, kalau iya dia mendapatkan hadiah, kemudian tidak, terima kasih sudah berbelanja, ini kembali di sini. Oke teman-teman, kalau di sini kan hampir sama ya. Yang jelas kalau kita melihat logika dua kondisi, semuanya kelihatannya dua kondisi. Tapi perlu diperhatikan teman-teman, ini ada yang berbeda. Ya, ada yang berbeda. Kalau di sini tidak lulus, dia ikut remedi baru dia lulus.
ya. Berarti logikanya masih 2 nih teman-teman. Ya. Kemudian kalau ini jelas dia ada 2 dan dia selesai di sini. Kalau ini juga jelas, kalau ini adalah output dari terima kasih aja, ini output dari password yang salah, kemudian ini password yang benar, ya kan? Jadi ada 2 output nih teman-teman. Maka ini termasuk di 2 kondisi juga. Nah, sekarang kita cek yang di sini. Kenapa ini? Apakah ini 2 kondisi? Sekarang kita perhatikan. Ya, dia selamat, tetapi setelah selamat dia kembali ke sini. Terima kasih. Sedangkan kalau tidak juga sama hasilnya terima kasih. Nah, maka ini tidak perlu menggunakan rumus 2 kondisi teman-teman. Jadi cukup 1 kondisi aja. Jika dia berbelanja di atas 100, if-nya ya kan, langsung ini udah, else-nya langsung ini aja. Tapi kalau dua kondisi ini harus ada else if. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Paham ya? Jadi kalau kita membuat script ini pasti akan ada else if, else if, else if, dan ini hanya else. Sehingga dia bisa menggunakan 1 kondisi saja. Gitu. Baik, kita lanjut ke soal ketiga. Berikut ini adalah contoh penerapan logika struktur percabangan. Manakah dari pernyataan ini yang sesuai dengan algoritma percabangan 1 kondisi? Nah, kalau yang tadi kita berbicara flowchart, di sini ada logika nih teman-teman. Kita baca satu-satu ya. Warung makan Amanah memberikan diskon 25% setiap hari Jumat kepada semua pelanggannya. Oke, dia menemukan berapa teman-teman? 1 kondisi aja, diskon 25% ketika hari Jumat. Selanjutnya kan bebas. Kemudian yang B, warung makan Amanah memberikan diskon 10% untuk pembelian di atas 100 dan 20% untuk pembelian di atas 250. Berarti ini 2 kondisi teman-teman. Kemudian yang C, warung makan Amanah memberikan diskon 10 setiap weekend dan memberikan 5% setiap weekday. Berarti ini juga 2 kondisi. Warung makan Amanah tidak memberikan diskon apapun kepada pelanggannya. Berarti ini tidak ada kondisinya. Jadi nggak perlu ada operasi kondisi. Jadi yang paling tepat yang mana? Yang paling tepat adalah yang A. Warung makan Amanah memberikan diskon 25% setiap hari Jumat pada semua pelanggannya. Kayak gitu. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. If Y lebih besar sama dengan 17, C-out-nya wanita dewasa. Else-nya adalah gadis. Nah, ini adalah 1 kondisi ya. Karena di sini hanya ada if, 1 kondisinya apa. Kalau yang disebut 2 kondisi berarti ada else, kemudian di sini ada if lagi, baru yang bawahnya else. Sudah kelihatan kira-kira yang mana? Oke, kita baca dulu opsinya. Dari potongan program di atas, deskripsi logika percabangan paling tepat adalah A. Program tersebut termasuk percabangan 1 kondisi, di mana yang dimaksud adalah Y lebih besar atau sama dengan 17 maka wanita dewasa. Kemudian, program tersebut termasuk percabangan 2 kondisi, di mana kondisi yang dimaksud adalah Y lebih besar atau sama dengan 17 wanita dewasa. Kemudian yang C, pernyataan dalam program tersebut adalah jika ia lebih besar atau sama dengan 17 maka ditampilkan wanita dewasa. Jika tidak berarti ditampilkan adalah gadis. Kemudian yang D, pertanyaan dalam program tersebut jika ia lebih besar 17 maka ditampilkan sama wanita dewasa, jika tidak berarti ditampilkan gadis. Baik, ketika kita lihat di mana kondisi yang dimaksud atau adalah Y lebih besar sama dengan 17. Ini benar teman-teman sebenarnya, tapi tidak lengkap. Perhatikan ya, dia tidak lengkap. Ini benar 1 kondisi tapi dia tidak lengkap. Kemudian kalau 2 kondisi ini salah. Kemudian lebih besar atau sama dengan 17 maka dewasa, kemudian ditampilkan ada gadis. Ini yang paling lengkap teman-teman. Kalau kita lihat yang bawah, 17 lebih besar dari 17, padahal di sini ada sama dengannya. Jelas ya. Jadi kalian harus teliti dalam membaca soal dan juga membaca opsinya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C. Lanjut soal berikutnya, di sini ada program agak panjang ya, tapi sebenarnya di sini adalah inputannya aja yang agak banyak. Kemudian tipe data untuk A itu double, kemudian karakter untuk pembeli, dan di sini ada array-nya maksimal 10 karakter berarti ya teman-teman. Kemudian ada kasir juga sama, dia menggunakan char 10 karakter. Kemudian ini masukkan nama kasir, C-nya kasir, pembeli, C-nya A. Nah, yang perlu kalian perhatikan nih teman-teman, di sini ada jika A lebih besar sama dengan 3,
checkout-nya Anda mendapatkan diskon 25%. Jika A lebih besar daripada 3, perlu digarisbawahi ya. Sekarang output yang tepat untuk program di samping adalah kita tidak perlu melihat teksnya, tapi yang perlu dilihat hanyalah angkanya saja teman-teman. Jadi angka di sini semuanya 3 ya. Kemudian ini kita perhatikan. Yang pertama, angka 3, oke. Angka 3 itu apa? Di sini lebih besar dari 3, bukan sama dengan 3. Di sini tidak ada keterangan. Ya. Kemudian yang kedua adalah angka 3 tapi di sini Anda mendapatkan 25%. Jelas salah ya teman-teman, karena di atas 3. Kemudian Anda tidak mendapatkan diskon. Nah, teman-teman perhatikan di sini tidak ada else-nya ketika dia tidak lebih besar daripada 3. Ya, tidak lebih besar atau sama dengan 3, ini tidak ada else-nya. Berarti tidak harusnya ini tidak ada keterangan. Kalau ini 2, Anda tidak mendapatkan diskon juga beda, teman-teman. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Selanjutnya, perhatikan output di atas. Skrip program perjabangan yang sesuai dengan output di atas adalah, nah ini dibalik teman-teman. Jadi outputnya dulu baru programnya kira-kira kayak apa yang paling tepat. Nah teman-teman harus menganalisis juga nih. Sekarang kita cek ya, if A lebih besar sama dengan 200 maka B sama dengan A min 50.000, else nya B A min 10.000. Kemudian yang kedua di bawahnya itu adalah yang 200.000, kemudian 5.000 dan juga 5.000. Ini bedanya hanya di angka ini teman-teman. Ya, oke. Kemudian yang kedua ini sama, tetapi perhatikan ini angkanya adalah 100.000. Kemudian di sini sama persis. Kalau di sini adalah lebih besar daripada 150.000. Kita lihat dari soalnya. Inputannya adalah 160.000 teman-teman. 160.000 ya, dan dia hanya membayar 150.000. Oke, perhatikan, dia hanya membayar 150.000. Berarti teman-teman kita lihat pengurangan antara 160.000 ke 150.000 adalah 10.000 aja. Berarti kan yang bawahnya ini 10.000. Kita pakai yang ini, ada 3 kan? Ada 3 teman-teman. Ya. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat kalau 1.000 ini harus cari angka yang sesuai. Perhatikan, apakah dia 150? Dia lebih besar 150. Kalau dia lebih besar 150, hati-hati terkecoh teman-teman, dia akan menjalankan yang ini. Sedangkan dia potongannya hanya 10.000. Berarti ini salah. Ya kan? Kalau ini jelas salah. Kalau ini dia di atas 10.000 maka potongannya adalah 50.000. Ini juga jelas salah. Paham ya? Sehingga jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu di atas 200.000 maka dia lebih besar ini karena nilainya hanya 160, yang dikurangkan hanyalah 10.000. Jadi potongannya hanya 10.000. Kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Jika konsumen berbelanja 270, berapakah jumlah yang harus dibayarkan oleh konsumen? Sama lagi, ini juga analisis di mana dia memakai kondisi ya teman-teman. Jadi dia memakai kondisi ini teman-teman. Jadi A lebih besar dari 300.000 maka nanti diskonnya adalah A dikali 20%. Sedangkan else-nya adalah 1%. Kalau dia belanjanya adalah 270 teman-teman, ini kan tidak memenuhi syarat ini, sehingga dia akan loncat ke bawah. Nah di bawah itu kalian perhatikan diskonnya berapa? 0,1. Maka 270 ini harus dikurangi dengan 0,1%. Jadi teman-teman kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu diskonnya adalah 0,1% atau 10%. Nah kalau 10%-nya 270 adalah 27.000, sehingga 270 dikurangi 27.000, hasilnya adalah 243.000. Kayak gitu teman-teman. Paham ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada kelas lingkup, kemudian ada sifat string marah, kemudian void info lingkup. Jadi metodenya adalah info lingkup. Perhatikan teman-teman, di situ ada tulisan variabel instan, di mana variabel instannya itu adalah marah. Sedangkan variabel yang ada di dalam metode itu adalah malu.
maka sistem outprint-nya ini sudah jelas sebenarnya. Tapi teman-teman, jika kalian menemukan ini sifat sama dengan titik dua-duanya sifat, harus diperhatikan di sini ada kata this. Kalau plus sifat, dia akan memanggil variabel yang ada di metode, ya. Tapi kalau ada this, berarti dia akan memanggil variabel yang ada di kelas. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah pada metodenya malu dan sifat milik kelasnya adalah marah. Paham ya teman-teman? Semoga ini bermanfaat buat kalian. Cukup sampai di sini dulu part satunya. Nanti insya Allah saya buatkan di part-part berikutnya. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.